Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam chemistry, sahabat-sahabat alkemi. Dalam video kali ini kita akan membahas soal-soal sederhana terkait kesetimbangan kimia dan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Kita langsung ke soal yang pertama. Perhatikan grafik konsentrasi zat-zat berikut seiring bertambahnya waktu reaksi. Nah, grafiknya adalah ini. Kemudian perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, reaksi kesetimbangan grafik tersebut adalah SO2 ditambah O2 setimbang dengan SO3. Yang kedua, pada keadaan setimbang, jumlah mol zat-zat yang terlibat reaksi adalah tetap. Yang ketiga, reaksi kesetimbangan grafik tersebut adalah SO3 setimbang dengan SO2 plus O2. Yang keempat, pada keadaan setimbang, laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan. Dan yang terakhir, sebelum tercapai keadaan setimbang, mol zat SO2 mengalami penurunan. Nah, pernyataan yang benar itu adalah, kita akan menguji satu demi satu setiap pernyataan ini. Yang pertama, reaksi kesetimbangan grafik tersebut adalah SO2 ditambah O2 setimbang dengan SO3. Kita perhatikan grafiknya. Mula-mula SO2 konsentrasinya ada pada titik ini. Kemudian seiring waktu dia mengalami penurunan sampai waktu tertentu konsentrasinya tetap. Nah, zat yang seiring waktu itu mengalami penurunan berarti bertindak sebagai reaktan. Karena seiring waktu reaktan itu berubah menjadi produk. Sehingga reaktan itu berkurang, kemudian produk itu mula-mula tidak ada atau mula-mula jumlahnya sedikit, kemudian seiring waktu mengalami penambahan. Karena produk itu terbentuk seiring waktu. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan, yang oksigen, ini ada grafiknya adalah ini. Mula-mula konsentrasinya ada pada titik ini, kemudian mengalami penurunan sampai di waktu tertentu konsentrasinya tetap. Berarti oksigen adalah reaktan. Kemudian yang SO3 tadinya konsentrasinya ada pada titik ini, jumlahnya sedikit. Kemudian seiring waktu meningkat, berarti SO3 adalah produk. Maka SO2 reaktan, O2 reaktan, lalu SO3 adalah produk, sehingga persamaannya adalah seperti pada pernyataan pertama. Kita dapat simpulkan pernyataan pertama berarti benar. Kemudian pada keadaan setimbang, jumlah mol zat-zat yang terlibat reaksi adalah tetap. Kita perhatikan mulai dari titik waktu ini dan seterusnya, ini ternyata jumlah konsentrasinya tidak mengalami perubahan. Berarti jumlah mol zat-zatnya juga tidak mengalami perubahan. Nah, kenapa demikian? Karena pada keadaan setimbang, laju reaksi pembentukan produk itu sama dengan laju berubahnya produk menjadi reaktannya lagi. Nah, pernyataan nomor 2 adalah benar. Pernyataan nomor 3, reaksi kesetimbangan grafik tersebut adalah SO3 setimbang dengan SO2 plus O2. Nah, karena nomor 1 ini benar, berarti yang nomor 3 ini salah karena reaksinya berkebalikan. Yang keempat, pada keadaan setimbang, laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan. Ini tadi sudah disinggung. Pada keadaan setimbang itu, laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Yang terakhir, sebelum tercapai keadaan setimbang, mol zat SO2 mengalami penurunan. Nah, ini grafiknya benar, mula-mula konsentrasinya di sini, kemudian seiring waktu SO2 konsentrasinya turun. Sehingga disimpulkan pernyataan yang benar adalah 1, 2, 4, dan 5. Nomor 2. Perhatikan reaksi kesetimbangan berikut. Ini ada 4 reaksi kesetimbangan. Kemudian yang ditanya adalah yang termasuk reaksi kesetimbangan homogen. Nah, kesetimbangan itu ada 2. Kesetimbangan heterogen dan kesetimbangan homogen. Kesetimbangan homogen itu kalau fase zat-zat yang terlibat reaksi kesetimbangan sama.
Kalau heterogen berarti fase zat-zat yang terlibat kesetimbangan berbeda-beda. Nah, kita tinggal cek. Nomor 1, SO2 fasenya gas, O2 fasenya gas, dan SO3 fasenya juga gas. Berarti nomor 1 ini homogen. Yang kedua, NH4OH terlarut dalam air, NH4 plus terlarut dalam air, dan OH- terlarut dalam air. Berarti ini homogen. CaCO3 ini padat, CaO padat, CO2 gas. Berarti ini heterogen. CaHCO3 padat, kemudian CaCO3 padat, H2O cair, CO2 gas. Berarti nomor 4 juga heterogen. Maka yang termasuk reaksi kesetimbangan homogen adalah 1 dan 2. Nomor 3, jika suatu reaksi bolak-balik itu telah mencapai keadaan setimbang, laju reaksi itu dapat lebih cepat ke salah satu arah atau terjadi pergeseran kesetimbangan kalau diberi gangguan beberapa faktor. Nah, berikut ini yang tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Kita cek yang A, perubahan konsentrasi reaktan. Perubahan konsentrasi mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, baik reaktan maupun produk. Perubahan tekanan itu dapat mempengaruhi pergeseran kesetimbangan jika koefisien reaktan yang berfase gas itu jumlahnya sama dengan jumlah koefisien produk yang berfase gas. Nah, sehingga perubahan tekanan juga dapat mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Perubahan temperatur ini sudah pasti mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Kalau temperaturnya dinaikkan akan menyebabkan pergeseran kesetimbangan ke arah endotermis. Kalau temperaturnya didinginkan atau diturunkan akan bergeser ke arah yang eksotermis. Nah, yang tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan itu adalah adanya penambahan katalis. Jadi ketika sudah tercapai kesetimbangan ditambah katalis, kesetimbangannya tidak berubah. Katalis itu hanya mempercepat tercapainya keadaan setimbang. Nomor 4, di antara persamaan reaksi kesetimbangan di bawah ini yang akan bergeser ke kanan jika tekanan diperbesar. Pengaruh tekanan terjadi jika ada perbedaan koefisien reaktan dan produk untuk zat-zat yang berfase gas. Tekanan diperbesar akan menyebabkan pergeseran kesetimbangan ke arah koefisien gas yang lebih kecil. Nah, kita lihat yang A ini padat, berarti tidak terpengaruh. Nah, yang ini gas, koefisiennya adalah 1 di sini. Kemudian yang di kanan SO2 ini gas, koefisiennya 1. Berarti koefisiennya sama. Maka ketika tekanan dirubah, kesetimbangannya akan tetap. Tidak terjadi pergeseran. Yang B, H2 ini gas, koefisiennya adalah 1. Kemudian I2 ini juga gas, koefisiennya 1. Berarti total koefisien di kiri adalah 2. Yang di kanan Hi ini gas, koefisiennya 2. Nah, sama-sama 2 di kiri dengan di kanan, maka tidak terpengaruh oleh perubahan tekanan dan volume. Yang C, SO3 ini koefisiennya 2. Kemudian yang SO2 ini koefisiennya 2. Kemudian yang O2 koefisiennya 1. Berarti di kanan koefisien gasnya totalnya 3, di kiri 2. Nah, kalau tekanan diperbesar itu bergeser ke arah koefisien kecil. Berarti untuk yang C bergeser ke arah sebelah kiri. Ke arah yang koefisiennya lebih kecil. Nah, yang D ini gas, koefisiennya 1. Ini gas, koefisiennya 2. Nah, berarti yang lebih kecil yang kiri. Berarti ini juga kalau tekanan diperbesar bergeser ke koefisien yang lebih kecil yaitu ke kiri. Nah, yang E ini N2 koefisiennya 1 gas. Ini H2 koefisiennya 3 berarti total koefisiennya adalah 4. Yang kanan koefisiennya 2. Maka yang kanan lebih
kecil. Kalau tekanan diperbesar akan bergeser ke koefisien lebih kecil, yaitu ke arah kanan. Nah, berarti yang E ini adalah jawaban yang benar, yaitu kalau tekanan diperbesar akan bergeser ke arah kanan. Nomor 5, reaksi kesetimbangan yang tidak mengalami pergeseran jika volume diperbesar. Nah, sekali lagi, tekanan dan volume itu akan berpengaruh terhadap kesetimbangan yang koefisiennya berbeda untuk fase gas. Nah, kita lihat yang A, ini koefisien di kiri 1 dan 3 untuk gas, berarti 4, di kanan 2. Nah, berarti terpengaruh oleh perubahan volume atau tekanan, karena koefisiennya berbeda. Yang ini 1, yang ini 1 dan 1, berarti totalnya 2. Berbeda koefisiennya di kiri dengan di kanan, berarti kalau dirubah tekanan atau volumenya, kesetimbangan akan mengalami pergeseran. Yang C, ini koefisiennya gas 1, ini H2O gas juga 1, berarti total koefisien di kiri 2, yang di kanan ini 1, ini juga 1, totalnya 2. Nah, di kiri 2, di kanan 2, maka koefisien sama. Kalau koefisien sama, dirubah tekanan sistem reaksinya atau dirubah volume sistem reaksinya tidak akan mengalami pergeseran kesetimbangan. Berarti ini jawabannya adalah yang C. Nah, kalau yang D ini 1, ini 2, berarti terpengaruh oleh perubahan volume dan tekanan. Yang ini 2 dan 1 berarti 3, yang ini 2. Koefisien berbeda, berarti kalau volume atau tekanan dirubah akan mengalami pergeseran kesetimbangan. Nomor 6. Pada reaksi kesetimbangan berikut ini ada reaksi kesetimbangan, produk amoniak dapat ditingkatkan dengan cara, nah, amoniak itu adalah NH3. Amoniak ingin ditingkatkan, itu artinya reaksi kesetimbangan ini diinginkan bergeser ke arah pembentukan amoniak, yaitu ke arah kanan. Nah, kita cek satu-satu. Yang pertama, dengan cara menurunkan suhu reaksi. Kalau suhu diturunkan, itu reaksi akan bergeser ke arah eksotermis. Nah, kita lihat delta H-nya negatif 92 kJ, berarti ke arah kanan reaksinya adalah eksotermis. Berarti pernyataan nomor 1 ini adalah benar. Ketika suhu reaksi diturunkan, maka kesetimbangan ini akan bergeser ke arah kanan sehingga nanti NH3-nya banyak. Yang kedua ditambah katalis. Tadi sudah dibahas, katalis itu tidak menggeser kesetimbangan. Dia hanya mempercepat tercapainya keadaan setimbang. Berarti nomor 2 adalah salah. Yang ketiga, menaikkan tekanan. Kalau menaikkan tekanan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien gas yang lebih kecil. Nah, kita lihat. N2 ini koefisiennya 1, kemudian H2 ini koefisiennya 3, berarti di sebelah kiri total koefisiennya adalah 4. Di sebelah kanan NH3 koefisiennya 2. Berarti ketika tekanan diperbesar akan bergeser ke arah kanan. Artinya NH3-nya akan meningkat hasilnya. Yang keempat, menambahkan gas inert. Gas inert itu adalah gas yang tidak bereaksi dengan zat lain. Nah, kalau tidak bereaksi dengan zat lain, maka tidak akan mengurangi konsentrasi zat-zat yang terlibat dalam kesetimbangan. Maka, menambahkan gas inert tidak akan menyebabkan pergeseran kesetimbangan. Nah, berarti produksi amonia itu dapat ditingkatkan dengan menurunkan suhu reaksi dan menaikkan tekanan sistem reaksi. Yang ketujuh, pada reaksi kesetimbangan berikut, ini ada reaksi seperti ini. Jika suhu diturunkan, maka sistem kesetimbangan akan bergeser ke arah mana? Nah, suhu diturunkan itu berarti akan bergeser ke arah eksotermis. Nah, delta H-nya ini negatif, berarti ke arah kanan dia adalah eksotermis. Nah, sehingga kalau suhu diturunkan bergeser ke arah kanan. Kalau bergeser ke arah kanan, berarti reaktannya akan menjadi berkurang, kemudian produknya akan menjadi bertambah. Nah,
Yang A, ke arah kanan konsentrasi N2 berkurang. Nah, N2 berkurang kalau reaksinya ke kanan. Benar atau salah? Salah. Yang benar adalah ke kanan konsentrasi N2 bertambah. Nah, demikian sahabat-sahabat alkemi, mudah-mudahan menambah pemahaman Anda tentang konsep kesetimbangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam chemistry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.